Shalom. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini tetap bersemangat, tetap bersukacita, tidak peduli seberapa pun yang hadir pada saat pagi hari ini. Saya yakin tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa buat segala lawatan-Mu, buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami, di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau datang kepadamu Tuhan, mengucapkan segala rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah di setiap hati kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu terlebih besar di tempat ini pada saat pagi hari ini ya Bapa. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ibadah online di rumah Tuhan. Haleluya Yesus, kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus,
selalu menjaga kami. Engkau selalu beserta kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
Lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin kami akan dikuatkan Tuhan Yesus. Kami yakin kami akan diteguhkan ya Bapa. Yang susah Engkau hibur Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, haleluya. Mengerti rencana-Mu,
hati kami akan selalu percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah segenap rasa syukur kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, sucikan hati kami Tuhan. Layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Agar apa firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, dapat tertanam di hati kami Tuhan Yesus. Menjadi kekuatan agar kami dapat menjalani kehidupan kami, langkah-langkah kehidupan kami bersama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana pujian firman Tuhan tadi yang selalu mengajak kita untuk percaya, tentu merupakan sebuah dorongan yang didasarkan kepada satu tujuan, bagaimana untuk kita tetap kuat di tengah-tengah persoalan dan tantangan yang tidak pernah selesai yang kita hadapi di dunia ini. Karena pergumulan yang kita hadapi adalah sebuah pergumulan yang tidak akan pernah selesai. Selama kita hidup di dunia, maka kita juga membutuhkan sebuah kekuatan yang tidak pernah habis untuk dapat menolong kita menjalani kehidupan kita. Dan seiring dengan pujian itu, saya ingin ajak saudara untuk membaca surat Filipi pasal 4 ayat 13. Kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana Allah menjadi sumber kekuatan kita untuk tetap menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara ingat ayat ini pernah dipakai oleh seorang petinju ketika dia mau bertanding. Ya, tulisannya itu Filipi 4 ayat 13. Kalau nggak salah itu Evander Holyfield. Tidak terlalu jelas maksudnya seperti apa. Tidak terlalu jelas dasarnya kayak apa. Tapi minimal kita dapat menduga bahwa Holyfield merasa bahwa kekuatannya untuk bertarung atau memenangkan pertandingan itu ada di dalam Allah. Ya, minimal seperti itu. Aspek teologisnya kalau mau dilihat dari apa yang ditulis di dalam atau yang dipakai waktu Holyfield mau bertanding. Tentu ayat-ayat ini juga adalah sebuah ayat yang banyak menghiasi status-status orang Kristen atau apa ya untuk mengingatkan bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan dengan semua itu, karena setiap orang tentu punya caranya masing-masing untuk mengingat, untuk dapat merasakan karya Tuhan di dalam hidupnya, entah lewat cara diingatkan lewat statusnya, entah cara dengan menulis di kamarnya, entah menulis di mejanya, di note-nya, dan sebagainya.
Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau melihat bagaimana sebenarnya ayat ini dipahami di dalam tulisan Rasul Paulus ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kehidupan yang sebagaimana tadi saya sampaikan itu selalu hadir dan silih berganti di dalam hidup ini. Dinamis sekali. Turun naik seperti ini. Nah, di dalam banyak pengalaman kehidupan itu, dari sekian dinamika kehidupan yang kita lihat atau minimal yang kita rasakan dalam hidup kita setiap hari, ada banyak yang dapat menjatuhkan kehidupan orang beriman atau membuat mereka itu kemudian tidak dapat melanjutkan seluruh perjuangan kehidupan. Nah, dari sekian banyak itu, ya, hal-hal yang menjatuhkan orang itu minimal dapat simpulkan menjadi dua hal. Yang pertama, ketika orang mengalami persoalan, orang mengalami penderitaan, orang mengalami kesulitan, orang mengalami tantangan yang membuat dia merasa tak berdaya. Orang bisa jatuh dalam situasi ini karena beratnya, karena sulitnya tantangan, karena tidak mudahnya persoalan yang dihadapi. Orang tidak siap menghadapi pergumulan itu. Orang kaget menghadapi tantangan yang ia hadapi. Orang bisa jatuh. Orang bisa kehilangan kepercayaan. Orang bisa shock. Orang bisa mengalami kondisi down, di mana dia melihat bahwa apa yang ia pikirkan selama ini kok tidak seperti yang terjadi dalam kenyataan. Frustrasi. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Dalam situasi ini orang bisa mengalami kejatuhan. Apalagi di tengah-tengah masa sulitnya, di tengah-tengah masa di mana ia kebingungan karena orang tidak tahu apa yang mau ia perbuat, masuk, tersisiplah bisikan-bisikan, ajakan-ajakan, entah itu untuk mengambil jalan pintas, entah itu untuk mengambil cara-cara yang salah, entah itu mengajak kepada hal-hal yang tidak berkenan. Karena ketika orang ada dalam kondisi yang rapuh tadi, ya sama seperti beginilah analoginya, mirip seperti kasus yang terjadi hari-hari ini. Ketika kita itu emosinya tidak bagus, kondisi kehidupannya tidak bagus, penyakit mudah masuk, kan kurang lebih begitu. Kan dikatakan seperti itu oleh banyak pengamat kesehatan atau ahli-ahli kesehatan. Kalau lagi stres, kalau lagi itu penyakit bisa masuk. Makanya untuk menghindari COVID, jangan terlalu stres, jangan terlalu takut, jangan terlalu mengalami hal-hal yang terlalu berlebihan. Nanti antibodinya lemah, katanya begitu. Nah, saudara, sama analogi yang kita dapat dari dunia kesehatan itu sebenarnya mirip dengan kondisi kehidupan spiritualitas kita. Ketika kita sedang goyah, ketika kita ini sedang bertanya-tanya, ketika kita sedang mengalami shock, mengalami kebingungan, nah itu mudah disisip. Perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak bagus. Coba saudara renungkan saja. Ketika saudara mengalami persoalan-persoalan yang sulit, itu kan pikiran yang tidak baik kadang-kadang mulai muncul. Ketika emosi tidak stabil, pikiran yang tidak baik muncul. Ketika emosinya sedang tidak baik, pikiran yang tidak bagus muncul. Kemudian mulai meracuni, mulai merasuki. Nah, kalau kekuatan itu intens, terus menerus, maka anak Tuhan itu bisa jatuh menghadapi situasi seperti itu. Jadi yang pertama, orang bisa mengalami kejatuhan ketika dia ada di tengah-tengah kesusahan, penderitaan, beban berat.
Orang bisa mengalami. Namun hal yang kedua, kalau kita mencoba membaca catatan Rasul Paulus ini, orang bisa juga mengalami yang namanya kejatuhan oleh sebab dia mengalami sesuatu yang berbeda dari rasa kesusahan tadi. Misalnya rasa kelimpahan ketika orang sedang ada di atas. Ternyata ini juga tidak bisa membuat orang itu stabil-stabil saja. Di samping penderitaan dan kesulitan, persoalan rasa cukup, persoalan di atas, persoalan merasa berkelimpahan, ini juga menjadi sebuah masalah tersendiri bagi banyak orang. Ketika dia ada di dalam posisi yang baik, ketika semuanya terasa nyaman saja, ketika merasa semua serba oke saja, orang kemudian bisa lupa. Orang kemudian bisa merasa, oh aku sudah hebat, aku sudah merasa ada di dalam posisi seperti ini. Dan ketika dia ada di dalam sebuah posisi yang nyaman, orang kemudian lupa. Orang kemudian tidak sadar. Orang kemudian apa? Mulai melupakan hal-hal di mana dia mulai menapaki. Rasa sombong muncul, rasa bisa, rasa lebih dari orang lain, merasa bahwa segala sesuatunya sudah oke-oke saja, dan akhirnya lupa kepada apa yang sudah ia lakukan, apa yang sedang ia rintis, apa yang sudah ia kerjakan, apa yang selama ini sudah menjadi hal-hal yang baik dalam hidup. Orang lupa hal itu. Dan akhirnya ketika orang lupa kepada apa yang seharusnya ia perbuat, karena dia terlena, karena dia merasa sudah kuat. Hati-hati ketika orang ada pada posisi di mana ia merasa sudah kuat, ia ada pada posisi puncak, ketika ia ada pada posisi di mana ia merasa segala sesuatunya sudah oke. Alkitab katakan apa? Berhati-hatilah, jangan sampai engkau jatuh. Janganlah orang memegahkan diri. Hati-hatilah. Karena ada potensi yang dapat membuat orang jatuh ketika dia sudah merasa hebat. Ketika dia sudah merasa dirinya, dia lupakan Tuhan. Dia lupakan segala sesuatu yang sudah ia kerjakan selama ini. Dia lupakan apa yang sudah ia rintis. Dia lupakan semua kebiasaan-kebiasaannya. Dia merasa bahwa dirinya yang hebat. Dia lupakan semua apa yang sudah ia kerjakan. Saudara, hal inilah yang sebenarnya dapat membuat orang mengalami kejatuhan. Dan ketika Rasul Paulus mengatakan dan mengungkapkan hal ini di dalam surat Filipi, jauh sebelumnya kitab Amsal pasal 30 ayat 8 sampai ayat yang 9 sudah menunjukkan bahaya dari dua persoalan ini yang dapat menjatuhkan manusia tadi. Saya bacakan ayat Amsal 30 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Kalau saudara baca dalam ayat 7, ayat sebelumnya kan dia katakan, dua hal yang aku minta Tuhan. Nah, jangan kasih aku kekayaan, jangan kasih aku kemiskinan. Ya walaupun kalau ditanya, mau kaya nggak? Ya mau lah, semua orang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Kita juga, saya juga mau. Tetapi Amsal mau mengingatkan, ada masalah di balik kemiskinan, di balik kekayaan. Ada masalah itu yang dapat membuat orang mengalami kejatuhan. Potensi untuk menjatuhkan itu tidak hanya pada saat orang menjadi kaya, tapi juga pada saat orang menjadi miskin. Tidak hanya ketika orang mengalami persoalan, tapi juga ada pada saat dimana orang merasa senang, merasa happy, merasa bahagia, merasa. Nah, ini dua hal yang perlu kita renungkan.
Kalau kita lagi susah, janganlah sampai kemudian kita mencemarkan nama Tuhan. Tapi kalau kita lagi di atas, janganlah lupa dengan Tuhan. Janganlah kemudian merasa dirimu sudah hebat. Janganlah kemudian kamu mulai lali, mulai lupa, mulai tidak lagi ingat kepada apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan ini bisa. Entah itu kesusahan, entah itu kecukupan membuat kita kemudian jatuh. Yang ini bisa membuat lupa, yang ini juga bisa membuat lupa. Ini yang diingatkan. Terlalu miskin, terlalu susah, orang akhirnya juga bisa lupa kepada Allah. Tapi kalau terlalu kaya, merasa nyaman, orang juga kemudian bisa lupa. Bukan selalu lupa, tapi bisa lupa. Artinya dua-dua ini ada potensinya. Nah, bagaimana kemudian kita dapat mengantisipasi berbagai potensi yang dapat menjatuhkan kehidupan itu, yang dapat membuat kita terperosok, yang dapat menghancurkan diri kita, yang membuat kita pada akhirnya lupa dengan Allah. Nah, di sini tadi kita butuh sebuah pegangan, kita butuh sebuah kekuatan yang menjamin kita ketika harus melewati masa sukar atau melewati masa-masa kelimpahan, kita tetap kuat. Apakah kemudian kita harus meninggalkan kehidupan? Ya kalau sudah tinggalkan dunia ini, ya selesailah perjuangan itu. Kalau ada yang pengen cepat, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen cepat menikmati surga, ya silahkan. Yang mau daftar duluan, monggo. Kan selalu mengharapkan surga toh. Jadi kalau ada yang mau duluan, silahkan. Nanti saya nyusul aja. Kalau berpikirnya melepaskan tantangan kehidupan seperti itu. Tapi selama kita ada di dunia ini, ya kita tidak bisa melepaskan masalah susah, masalah senang, masalah kesulitan, masalah kelimpahan. Tidak bisa. Fokus kita untuk dapat mengalahkan atau paling tidak membuat kita bisa kuat dalam pertandingan iman ini bukan diarahkan kepada dua hal itu. Kurang lebih seperti itu nasihat Rasul Paulus kepada kita. Paulus di dalam ayat-ayat yang kita baca ini justru tidak ingin memberi fokus kepada persoalan kemiskinannya, pada persoalan kelimpahannya. Walaupun dua hal itu adalah dua hal yang menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Bahkan dia katakan baginya kekurangan dan kelimpahan, penderitaan dan kesenangan adalah sesuatu yang tidak ada lagi rahasianya bagiku. Itu bagian dari sebuah siklus kehidupan. Nah, untuk kita sampai kepada kekuatan itu, bagaimana kita bisa menjadi umat yang kuat, bagaimana kita bisa menjadi umat Allah yang tegar menghadapi pergumulan, tidak mudah dijatuhkan oleh entah itu persoalan kemiskinan atau kelimpahan. Rasul Paulus mengajak jemaat dan ingin memberikan nasihat kepada jemaat agar mereka senantiasa dapat kuat. Nah, pertanyaannya, rahasianya apa? Apa yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat? Nah, Paulus mengajak jemaat untuk menemukan rahasia kekuatan yang mengalahkan potensi kehidupan yang dapat menjatuhkan tadi. Apa itu? Yaitu kekuatan Allah, kekuatan Kristus yang secara spiritual memampukan setiap anak Tuhan, setiap orang percaya untuk dapat menjalani kehidupannya. Filipi 4 ayat 13 tadi katakan demikian. Segala perkara
entah itu kesulitan, entah itu kesukaran, atau itu kelimpahan. Nanti Bapak Ibu baca lengkap sebelum ayat ini ya. Dia bicara tentang persoalan kesulitan, persoalan kelimpahan. Segala perkara, entah itu masalah kemiskinan, entah masalah kelimpahan, atau hal apa saja yang bisa dan berpotensi menjatuhkan hidup itu, dapat kutanggung. Atau dengan kata lain, aku kuat menanggungnya, aku bisa menahannya. Segala perkara itu. Apakah pada kekuatannya? Apakah kepada fisik kemanusiaannya? Oh tidak. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Rahasia kekuatan yang dimiliki Rasul Paulus sehingga dia bisa tetap bertahan melayani Allah, tetap hidup benar di hadapan Allah sekalipun di dalam penjara, atau sekalipun dia ada di dalam kelimpahan, itu datang dari Dia. Itu datang dari Allah yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus, yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi sumber kekuatan yang dapat menolong kita untuk mengalahkan potensi-potensi kejatuhan kita, entah itu karena masalah kemiskinan atau kekayaan, entah masalah kesukaran atau masalah kelimpahan, masalah kebaikan atau ketidakbaikan, itu datang dari Allah. Dengan kata lain, saudara, Rasul Paulus ingin fokuskan kehidupan kita untuk melihat sumber kekuatannya. Karena kalau ini dimiliki, maka kita dapat menahan, dapat memiliki kekuatan seperti apa yang dialami Rasul Paulus. Sebab di dalam Filipi 4 ayat 1 kan dia ingin agar jemaat itu memiliki keteguhan, dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, caranya apa? Kamu harus memiliki kekuatan dari Tuhan. Seperti yang kau lihat aku. Jadi Filipi adalah salah satu surat yang ditulis Paulus dari penjara. Dan Filipi dikenal dengan surat sukacita. Nah, ini kan paradoks. Penjara identik dengan apa? Happy-happy. Apa penjara identik dengan happy-happy? Kalau saudara bilang iya, ya silakan tinggal di penjara. Tentu dalam benak kita udah berpikir bahwa penjara identik dengan susah, kesulitan, tidak nyaman, serba terbatas, terbelenggu. Kan? Walaupun memang kalau kita bicara tentang penjara zaman dulu, khususnya dalam konteks Paulus dengan kita ini tidak sama persis. Tidak sama persis. Tetapi minimal, saudara, ada situasi di mana Rasul Paulus merasa dibatasi, tidak nyaman. Di dalam penjara itu dia tertekan, dia mengalami tekanan yang tidak gampang di masa-masa di mana ia ada di penjara. Namun, surat Filipi ini dikenal sebagai sebuah surat bersukacita. Ketika berkali-kali Rasul Paulus berkata kepada bersukacitalah. Ketika kata-kata sukacita ini kita dengar, kita baca, kita lihat di dalam surat Rasul Paulus, maka kita dapat juga merasakan kekuatan sukacita yang ada dalam diri Paulus. Mengapa dia tidak merasa gentar? Mengapa dia tidak merasa seakan-akan sudah begitu payah di dalam penjara, namun dia masih memiliki sebuah kekuatan untuk dapat mendidik jemaat sekalipun dalam penjara, mengajak jemaat bersukacita, menolong jemaat untuk bisa tetap teguh dan kuat, menganjurkan jemaat untuk tetap percaya kepada Allah, yang oleh karena Injil itu ia dipenjara. Jadi ia dipenjara karena Injil. Tapi mengapa ia masih tetap mengajak jemaat untuk percaya kepada Injil? Ini kan ada sesuatu. Ini ada sesuatu yang ingin Paulus sampaikan. Rahasia besar mengapa ia tetap berpegang kepada Injil. Dan ia katakan bahwa ternyata di dalam Injil itu ada kekuatan yang luar biasa.
yang memampukan dia untuk tetap bertahan, entah di dalam masa sukar, entah di dalam masa senang, entah di tengah kemiskinan, kekurangan, atau kelimpahan, kekayaan. Nah, bagaimana kemudian kekuatan spiritual Allah itu betul-betul menguatkan Rasul Paulus dan memampukan dia tetap survive, tetap kuat di tengah-tengah potensi-potensi yang dapat menjatuhkannya. Yang pertama kita lihat juga, kekuatan spiritual dari Allah itu dapat dirasakan oleh Paulus dan mengubah Rasul Paulus sedemikian rupa ketika Rasul Paulus mengalami perubahan yang sungguh di dalam Allah. Paulus betul-betul mengalami kekuatan juga, sehingga dia bisa sungguh-sungguh bertahan karena Paulus mengalami sebuah perubahan yang terjadi di dalam Kristus. Injil itu mengubah seseorang. Injil itu mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bernilai kekal, yang bernilai luar biasa, yang tidak dapat dihancurkan oleh potensi-potensi yang dapat menjatuhkan kehidupan manusia. Artinya Paulus sudah bergerak jauh melebihi persoalan masalah miskin dan kaya tadi, senang dan tidak senang. Paulus sudah melewati itu, sehingga mau itu terjadi, silakan. Itu tidak akan membuat saya berhenti untuk tetap mengejar Kristus, untuk tetap hidup di dalam Kristus. Karena Rasul Paulus tahu bahwa hal terbesar dalam hidupnya bukan lagi dipengaruhi oleh persoalan apakah saya punya masalah atau tidak punya masalah, apakah saya miskin atau saya kaya. Saudara lihat Filipi pasal 3, saya akan bacakan dengan cepat karena ayatnya agak banyak. Filipi pasal 3 ayat 7-15. Ini bentuk dari perubahan Rasul Paulus, sehingga dia betul-betul merasakan kekuatan dari Allah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, pengalaman perubahan yang sungguh di dalam Tuhan akan menjadikan hidup kita di dalam Kristus itu sebagai tujuan utama. Jadi hidup di dalam Kristus menjadi tujuan utama hidup kita. Sehingga ketika Kristus itu menjadi tujuan utama dalam seluruh hidup kita, dan seluruh aspek kehidupan lain itu bergantung pada tujuan itu, maka persoalan-persoalan hidup di dunia ini tidak akan dengan mudah menjatuhkan kehidupan kita. Tidak akan dengan mudah. Karena sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pergumulan hidup di dunia ini, senang,
tidak senang, suka maupun duka. Tetapi itu tidak akan menjatuhkan, karena fokus Paulus sudah kepada Kristus. Dan setiap kali dia melihat Kristus, dia melihat kekuatan dari Allah hadir dalam dirinya. Itu sebabnya dia katakan, aku tidak hanya ingin ikut menikmati kuasa kebangkitan, tapi juga hidup di dalam karunia penderitaan yang dialami Kristus. Karena bagi dia Kristus adalah segala-galanya. Ini yang paling mulia. Ini yang paling mulia. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu sebagai sebuah tujuan hidup, saudara, maka apapun tantangannya kan tidak akan menghancurkan kita. Karena apa? Kita sudah terfokus pada tujuan itu. Kita kejar. Mau ada tantangan, mau ada hambatan, mau ada hal yang menghalangi, kita berusaha mengejar itu. Karena tujuan kita bukan lagi pada persoalan tadi, hal-hal yang ada di dunia, walaupun kita tetap membutuhkan hal-hal ini, tapi kita tidak lagi dirusak. Hati kita tidak dirusak, kehidupan kita tidak dirusak oleh hal-hal itu. Kita tetap berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan baik di dunia ini. Kita berusaha untuk membangun kehidupan kita dengan baik. Tapi semua itu, ya, tentang aspek pekerjaan, tentang aspek sosial, tentang aspek rumah tangga, tentang aspek hidup kita, semua diarahkan kepada Kristus. Kristuslah yang paling utama dalam diri kita. Inilah nilai yang paling kekal, yang perlu untuk kita kejar. Sehingga mau pekerjaan, mau rumah tangga, mau kehidupan kita, yang kita pelihara, yang kita bina, yang kita tekuni, yang kita telateni setiap hari, itu bergerak kepada tujuan yang sama. Kepada tujuan yang sama. Nah, ketika kehidupan kita ini sudah sampai kepada perubahan yang demikian, maka tidak akan ada lagi yang dapat merusak. Kekuatan Allah itu akan selalu mengalir dalam diri kita. Kekuatan dari tujuan di mana kita mengejarnya itu akan menolong kita untuk tidak dapat dirusak, dijatuhkan, entah masalah kepada kekayaan atau masalah kepada kemiskinan. Itu tidak mudah menjatuhkan kita. Persoalan sukacita atau masalah duka cita, itu memang bagian di dalam kehidupan kita yang memang tidak akan pernah kita bisa tolak. Masalah sehat atau masalah kita sakit, yaitu masalah kehidupan memang dunia kita sekarang. Makhluk fana ini akan mengalami hal-hal seperti itu. Lahir sebagai anak, terus tumbuh, kembang, sehat, besar, terus mulai masuk dalam masa. Inilah fakta yang mau tidak mau, suka tidak suka kita terima. Tapi Paulus ingin mengajak, masalah kita bukan lagi pada itu. Masalah kita adalah bagaimana kita mencapai panggilan kekekalan, sehingga perjalanan hidup kita di dunia ini tidak lagi mudah untuk dihancurkan oleh hal-hal yang fana. Ini kan nasihat firman Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan. Ketika kita mengalami perubahan yang sungguh di dalam Allah, kita menemukan tujuan hidup kita di dalam Kristus, maka kita akan melihat kekuatan dari Allah itu. Seperti Paulus, aku meninggalkan lagi yang kuanggap hebat, sudah seperti sampah. Saking Paulus ingin menegaskan bahwa Kristus itu yang lebih utama dalam hidup. Aku mengejarnya. Apa yang kuanggap hebat dulu, alah udahlah, bukan itu lagi. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik di mana kita tahu apa yang paling mulia dalam hidup ini, tadi, ketika kita pada akhirnya diizinkan mengalami duka cita atau mengalami kemiskinan, kita tidak akan melupakan Allah. Atau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang baik, sesuatu yang kelimpahan, kita pun tidak akan melupakan Allah. Mau kita ada di dalam kehidupan kaya atau miskin, entah itu senang atau duka, kita tetap fokus. Seperti janji pernikahan Bapak Ibu, kan gitu tuh janjinya. Masih ingat dah? Tuh udah lupa. Akan setia di waktu sehat maupun sakit,
di waktu kaya maupun miskin, engkau tetap suamiku, engkau tetap istriku. Jangan sekarang kalau udah sakit-sakit, sakit terus. Baunya udah ganti, bau parfum jadi bau minyak angin. Udah. Puji Tuhan. Gimana gitu kan? Baru ganti bau parfumnya ganti dengan minyak angin, udah susah. Katanya sehat sehidup semati, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, waktu susah maupun suka. Kurang lebih sama, saudara. Kalau janji itu diingat, fokus itu diingat, kan kemudian keluarga itu minimal tidak akan tergoncang-ganjing oleh karena masalah-masalah tidak ada uang, atau masalah ada uang, atau sakit atau tidak sakit. Cintanya kurang lebih seperti ini. Ketika Kristus menjadi segala-galanya, maka yang ini tidak akan kemudian dapat merusak lagi sukacita. Makanya pentingnya yang pertama, bagaimana orang menikmati kekuatan spiritual Kristus, mengalami perubahan yang sungguh, sehingga isi Kristus ada di dalam dirinya, mengalami perubahan yang sungguh-sungguh, seperti Paulus tadi di dalam Filipi 3 ayat 7-15 menunjukkan perubahan yang sungguh, sehingga apa yang dulu dianggap wah inilah yang saya kejar, bukan ini lagi. Wah inilah yang hebat, bukan itu lagi. Itu artinya perubahan. Kuasa Kristus mengubah kehidupan saudara, dan kemudian saudara dapat melihat kuasa itu menolong kita untuk terus berjalan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menikmati kekuatan spiritual Kristus ketika di dalam proses perubahan itu kita tetap ada dalam persekutuan dengan Kristus, baik di dalam firman maupun di dalam doa kita setiap hari dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang paling penting. Kita membangun persekutuan di dalam Kristus melalui firman, melalui doa, di dalam kehidupan. Artinya apa yang saudara baca setiap hari, apa yang setiap hari saudara doakan, itu termanifestasi juga di dalam kehidupanmu setiap hari. Bukan cuma baca toh firman Tuhan, lalu setelah itu ayatnya ditinggal di rumah, kelakuannya kembali kepada yang lama. Enggak. Tapi persekutuanmu dengan Kristus di dalam firman, di dalam doa, ini yang kemudian diremakan, dihidupkan oleh Roh Kudus dalam keseluruhan hidup kita setiap hari. Ketika persekutuan kita dengan Kristus di dalam firman dan doa, di dalam ibadah-ibadah kita dihidupkan di dalam lapangan kehidupan, di dalam seluruh peziarahan hidup kita di dunia ini, dalam seluruh keseharian kita, maka saudara akan lihat kuasa itu turun atas. Karena kekuatan firman itu bukan menjadi bagian dari ritus peribadatan, tapi menjadi kekuatan di dalam hidupmu dari hari ke hari, menjadi modal bagaimana engkau melangkah, tidak hanya sekedar engkau pahami, tetapi menjadi bagian dari kehidupan, dari segala sesuatu yang kita pikir, kita perbuat, kita rencanakan, kita katakan, itu adalah bagian dari persekutuan kita dengan Kristus melalui firman dan doa kita. Jadi kehidupan kita di dalam peribadatan harusnya adalah kehidupan peribadatan yang diperluas. Apa yang kita ibadahi, itu yang kita lakukan. Apa yang kita ritualkan, itu yang kita kerjakan. Jadi ritual kita berkembang, ritual kita menembus tembok gereja, ritual kita menembus kamar-kamar doa kita, ritual kita menembus rumah kita. Di mana kita berada, persekutuan dengan Kristus itu menjadi bagian dari keputusan-keputusan hidup kita setiap hari. Menjadi
bagian dari seluruh sikap dan tingkah laku hidup kita setiap hari. Ketika itu ada, bagian persekutuan itu tidak pernah hilang, maka selalu kekuatan dari Allah itu hadir dalam hidup saudara. Ketika saudara menghadapi kehidupan, firman yang ada dalam dirimu mengingatkan engkau dan menguatkan keputusan-keputusan hidup. Ketika saudara harus mengambil keputusan-keputusan hidup yang sulit, firman Allah, kehidupan doamu, kemudian menghadirkan kekuatan untuk kau mengambil sikap yang benar. Ini yang disebut dengan kekuatan dari Allah. Jadi Paulus betul-betul menghidupi apa yang ia yakini. Paulus menghidupi Kristus. Kalau Kristus harus menderita demi keselamatan umat manusia, Paulus katakan, aku juga mau hidup dalam persekutuan, dalam penderitaan Kristus. Sehingga kalau aku mengalami tantangan, ini bagiku adalah sebuah pengalaman di mana aku mengambil bagian dalam persekutuan dengan Kristus. Dia tidak menyesali, dia tidak marah-marah, dia kemudian tidak ngomel-ngomel sama Tuhan. Ketika dia harus mengalami itu, bagiku inilah bentuk persekutuanku dengan Kristus. Karena ketika aku hadir di dalam persekutuan dengan penderitaan, aku masuk di dalam pengalaman kematian Kristus. Dan kalau aku masuk dalam pengalaman kematian Kristus, maka aku akan merasakan pengalaman kebangkitan Kristus. Paulus memaknai setiap proses kehidupannya di dalam semangat kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah yang membuat dia mengalami sebuah kekuatan yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena sekarang yang menghidupi Paulus bukan lagi kekuatannya, tetapi kekuatan Kristus. Kalau aku menderita, aku sedang masuk di dalam persekutuan dengan kematian Kristus. Tapi Kristus tidak mati untuk selamanya. Kristus pada akhirnya akan bangkit. Dan Paulus meyakini, aku juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Baik di dalam pengalaman hidupku, maupun di dalam pengalaman kehidupan yang akan datang. Aku akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tidak ada yang kemudian bisa menghancurkan hidupku. Tidak ada yang kemudian bisa menjatuhkan ketika Kristus ada di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan bagaimana kemudian kita dapat merasakan kekuatan Allah itu? Jangan lupakan, alami terus perubahan di dalam Kristus dengan sungguh. Dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus di dalam firman dan doa. Sehingga pengalaman Kristus di dalam pengalaman kematian dan kebangkitannya menjadi pengalaman kita. Kita dapat memaknai kematian, kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Jika Kristus yang menjadi pionir, maka kita anak-anaknya yang mengikutinya. Kalau Kristus menang, maka kita juga adalah orang-orang yang menang. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Terima Tuhan. Saudara merasa diberkati, amin. Kita dikuatkan kembali, kita diberkati kembali oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan
diingatkan ya Bapa, untuk dapat terus berfokus pada Kristus Tuhan, melalui firman dan doa di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Apapun segala macam pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, jika kami tetap berfokus kepada Engkau Tuhan, berharap kepadamu Tuhan, mengandalkan Engkau ya Bapa, kami yakin Engkau memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Engkau selalu menolong kehidupan kami Bapa. Ajar kami selalu Tuhan untuk tetap setia berpegang teguh kepadamu Tuhan Yesus. Kita ulang pujian ini dari awal kembali. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin. Haleluya Yesus. Sumber kedamaian.
Sekali lagi sama-sama katakan satu-satunya Kau yang kami andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau super kekuatan, super pengharapan, super perdamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Tuhan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, haleluya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Kau Tuhan yang memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Tari pimpin doa firman. Yang hidup, sang sumber kehidupan, sang sumber pertolongan, sang sumber yang terus memelihara dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami apapun tantangan yang ada dalam dunia ini ya Bapa, bahwa Engkau terus menyertai dan memelihara kami. Biarlah hati kami, mata rohani kami beri petunjuk padamu ya Bapa. Biarlah panggilan yang dari awal itu boleh termetera di dalam hati pemikiran kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus Bapa mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena apa yang ada dalam dunia ini adalah fana ya Bapa. Engkau adalah Allah yang kekal, Engkau adalah Allah yang abadi. Itu yang harus kami kejar, yang boleh menjadi acuan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan yang firman Allah terus bekerja di dalam hamba-Mu dan keluarganya, dalam setiap keluarganya. Ada Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau nyatakan karena kuasa Allah terus bekerja di dalam hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita mau jalankan persembahan kita. Nanti Bapak Ibu juga bisa maju ke depan untuk menjalankan persembahan pembangunan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala lawatan-Mu, buat segala berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang urapi tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
persembahan saudara diberkati. Setelah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Untuk ibadah hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, nanti ibadah bisa dilaksanakan di gereja di tempat ini. Untuk pemimpin pujiannya nanti Ibu Solatin. Pukul jam 5:30 sore, saudara. Lalu untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 20 Februari, untuk ibadah pukul 8:30 pagi, pemimpin pujiannya nanti Saudari Elsa, singernya Saudari Glory, LCD Saudari Esther, cek suhu Saudari Vita, lalu musik seperti biasa, asernya nanti Ibu Wanti. Lalu setelah ibadah nanti, hari ini akan dilaksanakan arisan dan korporasi. Bapak Ibu dimohon jangan pukulan dulu. Demikian pengumuman gereja pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu. Sangat memuji kebesaran-Mu dan memuliakan Tuhan yang baik, yang oleh karena kasih-Mu kami hari ini dapat berkumpul bersama, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terimalah setiap pujian kami, terimalah segala hormat syukur kami, terimalah setiap persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan di dalam setiap ibadah kami, bahkan di dalam setiap seluruh sikap kehidupan kami setiap hari. Biarkanlah setiap ibadah kami menjadi sumber kekuatan untuk kami melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Anak-anak Tuhan yang sudah datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Mereka yang dengan ikhlas, dengan senang hati mengerjakan semua yang terbaik. Biarkanlah nama Tuhan saja yang diagungkan di dalam hidup mereka. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati hidup rumah tangga mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, usaha yang mereka kerjakan. Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya memberkati mereka semua, sehingga mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap aman di dalam kuasa Tuhan, yang kami percaya menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang kiranya mencurahkan kedamaian, sukacita, pertolongan, khususnya di tengah-tengah masa di mana virus COVID ini masih tetap menjadi momok di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya tolong berikan kami kearifan, berikan kami kebijaksanaan untuk dapat mengelola hidup kami dengan baik, menjaga hidup kami dengan sebaik-baiknya, dan senantiasa
mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan seluruh hidup anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang memberkati mereka semua. Kalau sebentar nanti kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Engkau menyertai seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu, bahkan seluruh pelayanan yang kami akan mulai di sepanjang minggu ini. Engkau kiranya memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami semua ke dalam tangan. Dan sekarang kami hendak pulang. Kami mohon tangan berkat Tuhan dicurahkan atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun masa depanmu. Kekal selama-lamanya di dalam kebaikannya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.